Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para kiai, para ajengan, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap para alim ulama yang ada di Bogor Barat yang begitu banyak hadir pada malam hari ini. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Khususnya sahabat saya Kiai Sahal bin Kiai Haji Khadamul Quddus dan semuanya. Kita doakan para kiai kita, ulama kita, guru-guru kita, ajangan-ajangan kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Allah subhanahu wa ta'ala gembira, senang, bahagia, tapi berujung kepada murka Allah. Gembira yang seperti apa yang berujung kepada murka Allah, Habib? Al-farah bil muharram, kullu farahin bi muharramin wa ma'siyatin fahuwa yuaddi ila sakhatillah. Setiap kegembiraan dengan sesuatu yang haram dan sesuatu yang maksiat, maka kegembiraan itu adalah kegembiraan yang semu, saudara. Kegembiraan yang fata morgana, farahus sa'ah wa husnul abad. Gembira sesaat tapi sedih selamanya, saudara. Gembira yang berujung kepada murkanya Allah subhanahu. Saya kasih contoh yang sederhana, ya, yang jujur orang Bogor Barat. Orang pacaran gembira atau tidak? Oh, pura-pura ini. Jawab yang jujur, gembira atau tidak? Gembira, saudara. Dipenuhi dengan kemaksiatan. Yang zinanya, saudara. Yang mabuk-mabukannya malam tahun baru. Yang pacarannya, saudara. Yang konser-konser maksiatnya malam tahun baru. Apa yang mereka cari? Happy. Yang mereka cari kegembiraan, saudara. Senang yang dicari, gembira, bahagia, saudara. Ketahuilah, kegembiraan seperti ini adalah farahus sa'ah wa husnul abad. Kegembiraan sesaat yang akan berubah menjadi kesedihan selamanya, saudara. Hari ini gembira, tapi besok gembira tersebut akan berubah menjadi tangisan di yaumil qiyamah. Hari ini gembira, hari ini senang, tertawa, tapi besok di hari kiamat akan berubah menjadi penyesalan. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Kata Allah Subhanahu wa taala, besok di hari kiamat
Orang yang berteman akan saling bermusuhan. Orang yang saling mencintai akan saling bermusuhan, saudara. Yang malam hari ini ngajak temannya nonton konser, ngajak temannya mabok-mabokan, ngajak pacaran, ngajak berzina. Hari ini ngajak senang, besok di hari kiamat, ya Allah, saya masuk neraka gara-gara teman saya ngajak maksiat, seret dia ke neraka, ya Allah. Ya Allah, saya diadab gara-gara pacar saya ngajak maksiat, seret dia ke neraka, ya Allah. Kegembiraan yang dibangun di atas maksiat akan jadi permusuhan di hari kiamat, saudara. Maka hati-hati, hati-hati. Saya ingatkan, hati-hati. Jangan sampai gara-gara kegembiraan sesaat kita mau ada senang, ada susah, ada ada bahagia, saudara. Itu semua manusia pasti ngalami. Itu hukum aslinya mubah. Mubah itu nggak dapat pahala, tapi nggak dapat tidak diperintahkan, tapi tidak tapi tetap hukum asalnya mubah, gembira yang kedua. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi gembira hukumnya yang pertama tadi ada gembira yang haram, ada hukum kedua gembira yang mubah. Yang ketiga al-farahul masyru', kegembiraan yang diperintahkan oleh syariat. Maka kalau sudah diperintahkan oleh syariat, shara farahan ma'juran, jadi gembira yang dapat pahala. Gembira tapi dapat pahala, gembira tapi dapat ridho Allah. Enak atau tidak? Nikmat atau tidak? Habib apa contohnya? Habib enak sekali, udah gembira dapat pahala. Kalau amalan berat dapat pahala, wajar. Al ajr ala qadri ta'ab. Orang haji berat, ongkosnya berat, perjalanannya nggak gampang, dapat pahala, wajar. Ngeluarin zakat, ngelawan hawa nafsu untuk mengeluarkan hartanya, dapat pahala, wajar. Ada orang, saudara, dia berjihad di jalan Allah, harus ngorbanin nyawa, dapat pahala, wajar. Tapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, ada gembira, seneng, tapi dapat pahala, diperintahkan oleh syariat. Apa contohnya? Tontonnya ibu bapak pada malam hari ini, di malam tahun baru, ketika orang-orang di mana-mana maksiat, kita kumpul di sini baca sholawat. Jawab yang jujur, Bogor Barat malam hari ini gembira atau tidak? Gembira atau tidak? Senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Saudara, kegembiraan seperti ini tidak selesai sampai di tempat ini. Walakin hadal farah muttasilun bi farah fil akhirah, saudara. Akan bersambung dengan kegembiraan di akhirat nanti, saudara. Inilah kegembiraan yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah Ta'ala, qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Siapa rahmatnya Allah? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya umat Islam bergembira dengan rahmatnya Allah subhanahu. Kita malam hari ini kumpul gembira dengan rahmat Allah, gembira nyebut nama Rasulullah, gembira sholawat sama Rasulullah. Saudara, ini kegembiraan yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan Abu Lahab, saudara, Abu Lahab itu pamannya Nabi, kafir, dedengkotnya kufar Quraisy, tapi Abu Lahab pernah sesaat gembira terhadap Rasulullah. Kapan? Ketika Rasulullah lahir. Thuwaibah, budaknya Abu Lahab, ngasih kabar, wahai Abu Lahab, kamu punya ponakan lahir namanya Muhammad. Gembira Abu Lahab. Gembiranya bukan karena faktor iman, gembiranya faktor manusiawi. Paman gembira, ponakannya lahir, saudara. Wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Manusiawi. Karena faktor ponakan sama paman. Gembira Abu Lahab, saking gembiranya. Akhirnya Thuwaibah yang ngasih kabar dimerdekakan. Saudara, di dalam Sahihul Bukhari disebutkan, setelah Abu Lahab mati, ada yang mimpi. Abu Lahab ini dapat stempel di Al-Quran, pasti masuk neraka. Tabbat yada abi lahabeu, pasti masuk neraka. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setelah Abu Lahab wafat, ada yang mimpi. Tapi mimpi bukan sekedar mimpi.
Mimpi yang dimuat dalam kitab Sahihul Bukhari, saudara. Setelah Abu Lahab mati ada yang mimpi. Apa mimpinya? Setiap hari Senin Abu Lahab diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gara-gara pernah gembira terhadap kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mengatakan, Habib, kan orang-orang kafir itu la yukhaffafu anhumul adab walahum yunsarun, tidak akan diringankan azab untuk mereka. Itu ayat Al-Quran. Habib jangan ngarang-ngarang. Saudara, itu ayat am, ini dalilnya khos, maka ayatnya ditaksis dengan dalil khos. Jadi ini kasus khusus, saudara, punya kejadian tersendiri. Ibadah Allah, Abu Lahab yang musuhin Nabi tapi pernah gembira terhadap kelahiran Nabi. Allah nggak lupakan kegembiraannya. Kegembiraan Abu Lahab dibalas oleh Allah dengan diringankan azabnya di hari kiamat. Setiap hari Senin diringankan azabnya. Saudara, kalau Abu Lahab saja yang nggak beriman sama Rasulullah, Allah ringankan azabnya karena pernah gembira terhadap Nabi Muhammad. Bagaimana dengan orang Bogor Barat yang dari kecil lahir di keluarga yang beriman kepada Nabi Muhammad, yang sudah diajarkan cinta kepada Nabi Muhammad, yang sudah dari kecil rindu kepada Nabi Muhammad. Anda kumpul bergembira nyebut nama Nabi, nggak mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Maka oleh karena itu, saudara, beruntung Anda yang bisa merasakan kegembiraan karena ketaatan kepada Allah. Beruntung. Maka jangan rusak kegembiraan ini, saudara. Kegembiraan yang hakiki ini baru Anda rasakan di dunia, dan ini akan bersambung sampai di akhirat. Malam hari ini kita kumpul untuk menyebut Rasulullah, sholawat sama Nabi. Insya Allah besok di akhirat kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Kegembiraan ini akan bersambung. Maka jangan rusak kegembiraan yang hakiki ini dengan kegembiraan yang kamuflase, kegembiraan yang panah, kegembiraan sesaat tapi kesedihan selamanya. Kalau bisa gembira dengan sholawat, ngapain gembira dengan maksiat? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau ada gembira yang dapat pahala, ngapain cari gembira yang dapat dosa? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau ada gembira yang dapat ridho Allah, buat apa cari kegembiraan yang mendapatkan murka Allah? Kalau ada kegembiraan yang abadi, maka untuk apa cari kegembiraan yang fata morgana, yang menipu, yang akan berubah menjadi kesengsaraan, berubah menjadi kesedihan? Maka malam hari ini beruntung Bogor Barat berzikir di beberapa tempat. Di sini kita kumpul, di Gunung Bundar Habib Mahdi kumpul, di Jakarta banyak tablik akbar, di setiap kota tablik akbar. Makin banyak tablik akbar, makin bagus, makin dikit maksiat, makin turun berkah Allah Ta'ala. Takbir, takbir, takbir. Makanya alhamdulillah, udah nggak zaman malam tahun baru maksiat. Sekarang zamannya tahun baru kita sholat. Udah nggak zaman malam tahun baru pacaran. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Sekarangnya zamannya malam tahun baru kita kumpul ngaji bersama para ulama. Betul? Udah nggak zaman malam tahun baru ngundang murka Allah. Sekarang zamannya malam tahun baru kita ngundang rahmatnya Allah Subhanahu. Makanya siap lawan maksiat dengan sholawat, siap lawan murka Allah dengan rahmat, siap hindari murka Allah dengan rahmat. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara, laulal ulama lasaran nasukal bahaim. Tanpa ulama manusia itu akan seperti binatang tanpa arah, seenaknya mengikuti hawa nafsu. Makanya nikmat, alhamdulillah, kita dibimbing oleh ulama, guru-guru kita menuju ridho Allah. Alhamdulillah. Makanya ma khaba man istasyar. Dalam segala urusan nggak akan nyesel orang yang selalu bermusyawarah, minta pendapat. Sebaik-baiknya minta pendapat adalah pendapatnya para ulama yang istiqamah, saudara. Makanya alhamdulillah kita ini masyarakat Indonesia dekat sama ulama. Alhamdulillah.
Kalau ada yang mau ngawinin, mau hajatan nikah, yang dicari siapa? Ulama. Minta doanya dari siapa? Yang kompak dari siapa? Ulama. Kalau ada yang mau sunatan, khitan, minta doanya dari siapa? Kalau ada yang wafat, mau tahlil, doanya dari siapa? Ulama. Kalau ada yang tasyakuran baru bangun rumah, minta doanya sama siapa? Kalau ada yang sakit pengen sembuh, minta doanya sama siapa? Ulama. Kalau ada yang lagi utang, pengen utangnya lunas, minta doa, datang ke siapa? Kalau ada yang lagi pusing banyak masalah, minta doa, datang ke siapa? Dalam segala hal kita datang ke ulama. Ada sebagian orang, saudara, giliran urusan milih pemimpin nggak mau ikut ulama, ikutnya malah yang ngasih amplop. Bebegik ya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Udah gitu amplopnya cuma 200.000 lagi, saudara. 200.000 dikali dibagi 5 tahun, pelacur aja nggak dapat segitu, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya Imam besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan beliau dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Beliau ngajarin kita ulama musyawarah, musyawarah, apalagi ini urusan bangsa nggak gampang. Musyawarah kata beliau. Akhirnya alhamdulillah 18 November yang lalu diadakan ijtima ulama besar-besaran yang hadir kurang lebih hampir 1.000 ulama dari Sabang sampai Merauke, saudara. Dari Bogor juga banyak perwakilan-perwakilan yang hadir. Saudara, ulama di situ kumpul, mereka bermusyawarah di Adzikro Sentul di Bogor. Mulai dari jam 8 pagi sampai malam bermusyawarah. Ini sebentar lagi 2024 kita milih pemimpin. Ini ada 3 calon nomor 1, 2, 3. Ulama bermusyawarah mana yang maslahatnya paling besar buat umat, mana yang mudaratnya paling kecil buat umat. Itu pertimbangannya, saudara. Karena kita kalau mau nyari yang sempurna, susah atau tidak? Susah nyari yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Tapi yang kita timbang-timbang di situ, ulama menimbang mana yang paling dekat kepada kriteria yang diajarkan oleh syariat, yang disebutkan dalam kitab-kitab. Mana yang paling besar di antara 3 ini maslahatnya buat umat, mana yang paling kecil madaratnya buat umat, mana yang paling besar maslahatnya buat NKRI, mana yang paling kecil madaratnya buat NKRI. Akhirnya alhamdulillah di situ ulama yang hadir sepakat semuanya, dari 3 itu yang paling besar maslahatnya buat umat, buat NKRI, yang paling kecil madaratnya buat umat, buat NKRI adalah nomor 1. Alhamdulillah. Tapi belum selesai, nggak sampai di situ. Ini kata ulama, tunggu dulu, jangan main asal dukung mendukung, karena kita nggak ngarepin duit. Betul atau tidak? Ulama dukungnya bukan karena uang. Haram orang dukung mendukung karena uang, saudara. Dia jual agama berarti namanya. Kita dukung mendukung bukan karena nyari jabatan, kita dukung mendukung bukan karena mau popularitas, saudara, tapi kita dukung mendukung untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Mewujudkan kemaslahatan umat itu hukumnya wajib. Dalam kaidah malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perantara untuk mewujudkan wajib, hukumnya jadi wajib. Maka ulama mengatakan, tunggu dulu, jangan asal dukung mendukung. Kalau dia mau kita dukung, nih, kita ada fakta integritas, poin-poin perjanjian kontrak politik. Kalau dia mau tanda tangan, kita dukung. Kalau dia nggak mau tanda tangan, aing mah sabodotain. Betul? Betul? Apa saja poinnya bab 13? Silakan lihat gamblang, ada di media, silakan Anda buka. Di antaranya kita minta supaya betul-betul NKRI dijaga, Pancasila betul-betul ditegakkan. Bagus atau tidak? Kita minta di dalamnya di antaranya TAP MPRS yang melarang kebangkitan PKI supaya betul-betul ditegakkan. Bagus atau tidak? Kita minta supaya revolusi akhlak betul-betul dijalankan. Jangan sampai di negeri ini ada nilai-nilai yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kita minta juga, saudara, di dalamnya supaya keadilan sosial ditegakkan, ada kemerataan ekonomi. Jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kita minta supaya agama betul-betul diperhatikan. Kalau ada yang nista agama, agama apapun yang nista langsung hukum. Tidak boleh agama apapun dinista. Bagus atau tidak? Dan masih banyak lagi. Dan akhirnya alhamdulillah, ini calon nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sepakat. Mereka komitmen
untuk menandatangani perintah daripada ulama, perjanjian dengan para ulama. Maka dengan ini saudara, kami Ijtima Ulama di bawah komando Imam Besar dengan demikian resmi mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk jadi presiden 2024 saudara. Takbir, takbir, takbir. Kira-kira ngerti atau tidak? Sedayana parantos ngartos. Kalau begitu saya mau tanya, orang Bogor, kalau sudah tahu hasil Ijtima Ulama, siap patuh hasil Ijtima Ulama? Lemes-lemes pisan eta. Siap patuh hasil Ijtima Ulama? Siap dukung hasil Ijtima Ulama? Berarti besok 14 Februari kalau ada pemilu, milihnya nomor berapa? Coba yang milih nomor 1 angkat tangannya yang milih nomor 1 semuanya. Yang milih nomor 1 ikut Ijtima Ulama, angkat tangannya semua. Milih nomor berapa? Coba yang milih nomor 2 angkat tangan. Entah ya. Milih nomor 2 angkat tangan. Gak apa-apa, kita demokrasi saling menghormati. Setuju? Yang milih nomor 3 angkat tangan. Ayah. Ini kayaknya belum nyoblos, masih kecil ini. Ayah. Coba yang milih nomor 1 angkat tangannya. Yang ikut hasil Ijtima Ulama angkat tangannya. Takbir, takbir, takbir. Maka saudara, bukan hanya itu, bahkan di luar itu Pak Anies menyatakan dia siap untuk tidak ada lagi yang namanya kriminalisasi ulama saudara. Dia siap untuk melanjutkan penegakan hukum untuk kasus KM50. Takbir. Dan masih banyak lagi, dan dia siap untuk jangan sampai di Indonesia LGBT disahkan. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Saya nggak ada kepentingan. Saya wallahi sepeser duit saya nggak terima sudah dalam urusan dukung-mendukung. Wallahi. Tapi yang kita perjuangkan nilai-nilai kemaslahatan yang kita perjuangkan, saudara. Karena kita akan dipertanggungjawabkan pilihan kita di hadapan Allah Subhanahu. Makanya saya mau baca pantun ini. Mau dengar nggak pantunnya? Mau dengar? Tapi jawabnya yang kompak. Setuju? Bagaimana jawabnya? Cakep. Gimana jawabnya? Coba saya tes dulu. Jalan-jalan ke Bogor Barat. Cakep. Saya lupa pantunnya apa guys. Ayo semuanya. Nanti jawabnya gimana jawabnya? Cakep. Kecuali di akhir, begitu saya sebut presiden, semua tunjuknya diangkat sambil teriak Allahu Akbar. Setuju? 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 Semuanya main bola di Kebayoran Lama. Jangan lupa ikut turnamen. Kami patuh Ijtima Ulama. 2024 Anies presiden. Takbir! Takbir, takbir, sallu ala nabi. Ayo sama-sama kita baca salawat. Yang punya HP keluarkan HP-nya, keluarkan, nyalakan. Hati-hati, kemarin ada yang nggak nyalakan, hilang HP-nya saudara. Ayo nyalakan, semuanya nyalakan. Kita baca salawat asghil dengan niat mudah-mudahan Indonesia Allah berikan pemimpin yang soleh insya Allah. Dan kita doakan mudah-mudahan berkat salawat Palestina Allah kasih merdeka, Israel hancur. Mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Coba semua keluarkan HP-nya semua. Ini orang Bogor Barat yang punya HP segini doang. Shalli ala nama. Semuanya Allahumma Allah alaih.
Lawannya mana Bogor Barat? Bidzalimin wa akhrijna salimin wa ala tibil qulub. Allahumma salli ala Muhammadin tibil qulubi abadani wa nuril wa wasallim. Allahumma kurang kompak. Allah lebih keras. Allah li ala Muhammadin wa dawai abadani wa nuril ya habibi ya Rasulullah wa ala wa sahbihi wa labik hada jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wala tajal hadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wala tuwallina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak waghfir lana wa li walidina wa li auladin amin. Terakhir yang pertama, saya ini sebetulnya pengen setiap saat ketemu dengan masyarakat Bogor Barat. Amin aja. Cuman nggak mungkin. Saya hari keliling dari kabupaten ke kabupaten, dari provinsi ke provinsi dakwah. Doakan biar panjang umur sehat walafiat insya Allah. Maka bagaimana caranya supaya bisa setiap hari bisa ketemu? Saya mau tanya nih, pada punya HP nggak? Punya kuota? Nah, punya YouTube? Nah, buka YouTube-nya, cari Habib Hanif Official, like, subscribe, and share. Setuju? Setuju? Biar kita bisa ngaji setiap hari, saudara. Kalau channel-channel yang isinya maksiat saja dengan PD saling apalagi suami istri, bapak-bapak. Ya nggak usah ribut pak. Kalau suaminya pilih Anies, istrinya pilih Dar, nggak apa-apa, beda bu. Betul. Adek kakak ribut, misalkan kakaknya milih Amin, adeknya milih nomor 1, nggak masalah. Betul atau tidak? Jangan ribut, kita jadi warga negara yang baik, jaga NKR, jangan ribut, cukup patuh aturan pemerintah. Apa aturan pemerintah? Kalau nyoblos cukup 1, nggak boleh sekaligus 2, apalagi 3. Saya mau nanya orang Bogor Barat, nyoblos sekaligus 3, sah ente? Nggak sah. Nyoblos sekaligus 2, sah ente? Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.